bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat pagi menjelang siang kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Ini semua karena kasih, anugerah dan kebaikan daripada Engkau ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran akan firman Tuhan, biar Bapa mencurahkan roh hikmat wahyu-Mu bagi setiap kami agar kami bisa mengenal Engkau secara benar. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu ini oleh Tuhan. Gimana kabarnya? Saya percaya bahwa kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus selalu menyertai saudara dan saya dimanapun kita berada. Saya tidak henti-hentinya untuk menyatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Kita ada anak-anak yang sangat dicintai oleh Bapa di surga. Kita adalah orang-orang yang berkenan di mata Bapa. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa Dia melukiskan kita di telapak tangannya, saudaraku. Dan kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Bapa di surga, saudara. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipercayakan rahasia kerajaan Allah, saudara. Ada amin?
Nah, kalau kerajaan surga itu berbicara mengenai suatu tempat, saudaraku ya. Tetapi kalau kerajaan Allah itu berbicara mengenai kepemerintahan Allah. Nah, kesempatan siang hari ini saya mau menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa dan otoritas Kristus yang kita miliki, saudaraku. Kebanyakan kita sebagai orang percaya, kita ada mengetahui, saudaraku. Tetapi kita sedikit sekali kita mengalami kuasa dan otoritas Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Untuk itu siang hari ini saudara, saya mau menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa mengenai otoritas Kristus yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Secara pribadi saudara, saya bergumul untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Soalnya lebih mudah kita untuk menyampaikan dan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan mengenai apa saudara, mengenai kehidupan kita sehari-hari saudara. Amin. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus mengingatkan dan mencurahkan roh hikmat dan wahyunya kepada saudara dan saya pagi hari ini supaya supaya kita bisa mengenal Allah kita secara benar. Kita bisa mengenal siapa kita bisa mengenal siapa Tuhan kita dan apa yang kita miliki di dalam Dia dan apa tujuan Allah dalam memanggil kita menjadi orang-orang yang sangat dikasihi oleh dari Bapa di surga. Nah, saudaraku, saya ambil suatu firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 27. Saya bacakan saudaraku ya, bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah saudaraku, firman Tuhan ini berbicara mengenai kepala Yesus Kristus dan tubuhnya saudaraku. Ayat ini berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah kepala dan saudara dan saya, kita adalah anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda saudara. Tapi kita satu di dalam Dia. Kita satu di dalam Dia. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca atau mempelajari firman Tuhan di Perjanjian Baru, kalau menyangkut nama Kristus saudaraku, itu bukan kita mesti memahami, itu bukan hanya sekedar itu bukan hanya sekedar bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib saudaraku, tapi itu juga menyangkut pribadi kita saudara. Kenapa saudaraku? Karena firman Tuhan di Ibrani 2 ayat 11 berkata seperti ini. Dia yang menguduskan dan kita yang dikuduskan, mereka adalah satu. Ada amin. Ya. Dan firman Tuhan di Yohanes 17 juga ayat 20-21 ya, di mana Tuhan Yesus berdoa. Ya, saya bacakan firman Tuhannya saudaraku ya. Firman Tuhan ini berkata seperti ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di mana firman Tuhan yang kita baca di atas bahwa Anda dan saya, kita betul-betul menyatu dengan Tuhan Yesus saja. Kita adalah satu. Ada amin. Nah, untuk meneguhkan firman Tuhan ini bahwa kita dan Tuhan Yesus adalah satu, ya, supaya Bapak Ibu tidak ragu-ragu lagi, saudara, saya ambil ada beberapa Alkitab, saudara, yang menyatakan bahwa kita dan Tuhan Yesus itu adalah betul-betul menjadi satu, saudara. Dia sebagai kepala dan kita adalah bagian daripada tubuhnya, saudara. Nah, saya ambil Alkitab di 1 Petrus 1 ayat 23 dan 2 Petrus 1 ayat 4, saudara. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan apa yang dikatakan Petrus, saudaraku. Petrus berkata bahwa kita dilahirkan baru oleh kebenaran daripada firman Allah, dan kita dapat mengambil kodrat ilahi, saudaraku. Ada amin. Nah, definisi daripada kodrat, saudaraku, itu adalah kualitas
atau karakter bawaan pokok dari seseorang, saudara. Nah, kalau saudara baca ayat itu, Petrus berkata bahwa saudara dan saya, kita sudah memiliki, saudaraku, kualitas pokok bawaan daripada Yesus itu sendiri, saudara. Ada amin? Dengan kata lain bahwa tangan saya, saudara, dengan kepala saya, saudara, itu mempunyai susun genetik yang sama. Kenapa? Karena berasal dari satu tubuh, bukan dari dua tubuh, saudara. Ada amin? Nah, itu saudara, firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 16 juga berkata seperti ini, saudaraku, bahwa kita telah dipenuhi kasih karunia demi kasih karunia, saudaraku. Ada amin? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita gabungkan apa yang dikatakan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, saudaraku, bahwa saudara dan saya, kita sudah mengalami kepenuhan daripada dari kualitas pokok daripada Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Ada amin? Nah, firman Tuhan berkata seperti ini di Efesus 1, saudaraku, bahwa segala berkat rohani di dalam surga sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dan kata lain bahwa berkat rohani itu ada di dalam Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Sehingga Rasul Yohanes juga menulis di 1 Yohanes 4 ayat 17, saudara, berkata seperti ini, saudaraku, bahwa sebagaimana Kristus ada, kita pun ada di dalam dunia sekarang ini, saudaraku. Wow, sangat luar biasa, saudaraku. Ya, ayat ini bukan berkata bahwa kita seperti Yesus itu berada di dunia yang akan datang, tidak, saudara. Saat ini juga, di detik ini juga, kita sebagaimana Kristus ada, kita pun ada di dalam dunia ini, saudara. Ada amin? Nah, 1 Korintus 6 ayat 15 berkata, tidak tahu kan kamu bahwa kamu adalah anggota tubuh dari Kristus, saudara. Haleluya, sangat luar biasa, saudaraku. Nah, saudara, timbul pertanyaan sekarang ini, saudaraku, apakah saudara dan saya, kita betul-betul bisa memahami kebenaran yang sangat realita ini dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa kita adalah betul-betul menyatu dengan Tuhan, saudara. Apakah kita sebagai gereja Tuhan, kita mempercayai perkataan-perkataan kebenaran daripada firman Tuhan ini, saudara? Ada amin? Nah, saya percaya bahwa Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya, Dia akan memberi pencerahan sehingga mata hati kita menjadi terang, saudaraku, sehingga kita tahu pengharapan apa bagi kita orang yang dipanggil oleh daripada Tuhan Yesus itu sendiri, saudaraku, dan apa rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bisa mengerti dan kita bisa memahami bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus, nah, saudaraku, mari kita melihat perwahyuan daripada Tuhan Yesus, saudaraku, dari firman Tuhan ini, bagaimana mengenai kuasa dan otoritas yang kita miliki di dalam Dia. Nah, untuk itu, saudaraku, Rasul Paulus berdoa di Efesus 1, saudaraku. Dia berdoa, saudaraku, supaya saudara dan saya, kita betul-betul bisa memahami, untuk bisa mengenal Allah itu secara benar, saudara. Ada amin? Dan kita bisa mengenal siapa kita, dan apa yang kita miliki di dalam Dia, dan apa rencana daripada Allah itu dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Nah, saya ambil suatu firman Tuhan, saya bacakan, saudaraku. Untuk itu Rasul Paulus dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar saudara dan saya, kita bisa mengerti dan mengetahui kemuliaan daripada Allah yang telah diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Nah, saya ambil firman Tuhannya di 1 Efesus 1 ayat 19. Firmannya berkata seperti ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, saudara. Ada amin? Saya percaya kita sepakat, saudara, bahwa Tuhan yang maha mulia itu, Dia mempunyai kuasa yang tidak terukur dan tidak terbatas, saudara. Tidak ada satu kuasa pun dapat melampaui daripada keagungan atau kuasa otoritas yang Tuhan Yesus miliki, saudara, di alam semesta ini, saudara.
Kita sama-sama percaya bahwa itu adalah semuanya amin, saudara. Ada amin? Ya, karena dia Tuhan, dia mengatur segala-galanya. Nah, bagaimana kalau umpamanya firman Tuhan ini kita kaitkan dengan pribadi kita, saudara? Apakah saudara percaya? Ya. Nah, kalau kita tidak percaya, saudaraku, berarti kita sengaja untuk apa? Untuk memisahkan kita daripada tubuh Kristus, saudaraku. Wow, sangat-sangat luar biasa, saudara. Mungkin saudara supaya tidak berlebihan saya menyatakan firman Tuhan ini. Coba kita bacakan lagi firman Tuhan ini, saudaraku. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Rasul Paulus selalu, saudara, memasukkan kita di dalamnya. Kenapa, saudara? Karena kita adalah bagian daripada tubuh Kristus, saudara. Dan kata lain, kuasa dan otoritas yang Tuhan Yesus miliki, saudaraku, itu juga saudara kita miliki juga, saudara. Ada amin? Wow, sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Ya. Dari saudara dan saya, kita memiliki kuasa dan otoritas apa yang Yesus miliki, saudara. Itu juga saudara dan saya, kita adalah tubuh Kristus, kita juga memilikinya. Ada amin? Wah, sangat luar biasa, saudaraku. Amin. Saya baca selanjutnya, saudaraku. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Bapak Ibu percaya, saudaraku, apa percaya bahwa Tuhan Yesus itu, saudaraku, dia mati, dia dikuburkan, kemudian dia dibangkitkan, saudaraku, kemudian dia duduk di sebelah kanannya Bapa di surga, saudara. Sekali lagi, kalau apakah saudara bisa memahami ayat ini, saudara? Atau kalau saudara bisa mempercayai kalau firman ini dikaitkan dengan saudara dan saya? Ya, kebanyakan kita, saudaraku, kita tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Kenapa, saudara? Coba kita lihat apa yang Rasul Paulus tulis, saudara, dikatakan mengenai saudara dan saya. Nah, kalau kita mengerti ini, saudara, sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Nah, firman Tuhannya di saudaraku di Roma 6 ayat 3 dan 4, saudaraku. Saya bacakan, saudara, ya. Roma 6 ayat 3 dan 4 firmannya seperti ini. Atau tidak tahu kan kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, saudara. Nah, ini Rasul Paulus menulis mengenai saudara dan saya. Dikatakan apa, saudara? Kita telah mati bersama dengan kematian daripada Tuhan Yesus, saudaraku. Dan kata lain, manusia lama kita, saudara. Kemudian kita dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita hidup, kita dibangkitkan, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang kehidupan kita, saudaraku, dihidupkan oleh apa? Oleh kebangkitan daripada Tuhan Yesus, saudara. Saat ini kita menjadi manusia baru, saudaraku. Amin. Nah, kita di dalam dia, kita bersama dia, saudara. Kita adalah tubuh daripada Kristus itu sendiri. Sehingga firman kata, sebagaimana Kristus ada, kita pun ada di dalam dunia ini, saudara. Wow, sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Efesus 20 ini, saudaraku, berbicara mengenai bagaimana kita, saudaraku, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Ada amin? Efesus 1, saudaraku, ayat 21, ayat selanjutnya, saudaraku, saya bacakan. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, saudara. Nah, apakah saudara dan saya kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu, saudaraku, bahwa kuasanya lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasaan dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, saudara. Bagaimana kalau kita kaitkan firman Tuhan ini dengan pribadi kita, saudaraku? Nah, kebanyakan, saudaraku, kita kurang bisa untuk mempercayai ini. Nah, sekali lagi, saudara, kalau kita tidak percaya bahwa kita memisahkan diri dari tubuh Kristus, apakah tubuh kita mempergunakan dengan nama yang lain, saudaraku?
Sedangkan firman Tuhan jelas katakan tadi di atas bahwa Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuh Kristus yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Ada amin? Nah, yang sangat luar biasanya, saudaraku, bagaimana Rasul Paulus mengaitkan semua itu dengan kita secara pribadi, saudaraku. Untuk meneguhkan kita supaya kita betul-betul bisa mempercayai bahwa kuasa yang Tuhan Yesus miliki, otoritas yang Tuhan Yesus miliki itu telah diberikan, dan saudara dan saya kita mempunyai kuasa dan otoritas yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, saudara. Nah, ayat 22 dan 23 saya bacakan, saudara. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah berikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Telah diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Nah, ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, kita adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan daripada dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow, firman Tuhan Yesus sangat luar biasa, saudara. Dia katakan bahwa saudara dan saya, kita sudah mengalami segala kepenuhan daripada kealahan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, saudara. Yang sulit kita untuk mengerti dan kita pahami, tapi betul-betul dapat kita percayai, saudaraku. Dengan apa? Dengan iman yang ada di dalam roh kita secara pribadi, lepas pribadi, saudara. Ada amin? Untuk itu, saudaraku, bahwa Allah itu dia tahu, saudara. Kita sulit untuk memahami hal ini. Untuk itu dia mengilhamkan kepada Rasul Paulus, saudara, untuk menuliskan firman Tuhan di Efesus 2 ayat 6. Kita baca, saudaraku, ya. Firman seperti ini. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Wow, saudaraku. Ada amin? Luar biasa, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena kita adalah bagian daripada Kristus. Sekarang kita duduk memerintah bersama dengan dia. Tidak ada, saudaraku, tidak ada satu roh jahat pun atau malaikat yang jatuh atau bahkan iblis sendiri yang memiliki kekuasaan atau otoritas atas kita, saudara. Kita memerintah di tempat tertinggi karena kedudukan dan otoritas kita di dalam Kristus, saudara. Wow, sangat luar biasa, saudaraku. Kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Sehingga Paulus menulis di Roma 5 ayat 17 bahwa saudara dan saya, kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kita hidup dan berkuasa oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, saudara. Ada amin? Sangat-sangat luar biasa, saudara. Nah, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, saya akhiri firman Tuhan ini dengan suatu kesaksian, saudara. Di mana ada seorang pengusaha di daerah Tangerang, saudaraku. Di mana dia punya pegawai, saudara, hampir setiap hari, saudaraku, kerasukan daripada roh jahat. Satu hari itu, saudara, dikatakan bisa hampir 20-an orang lebih yang kerasukan roh jahat, saudara. Ya, ini dia anak Tuhan juga, saudara. Dia pengikut seorang Katolik, saudara. Sehingga dia mulai, saudara, dia mencari orang-orang pintar atau ustadz-ustadz daerah di mana pabriknya ada, saudaraku. Dan dia mulai coba-coba untuk ritual-ritual untuk mengusir roh jahat itu, saudaraku. Tetapi tidak berhasil, saudaraku. Kemudian dia mulai panggil orang-orang dari agama yang lain dengan suhu-suhu, dengan agama daripada Buddha, Konghucu, saudaraku. Bagaimana dengan cara mereka untuk mengusir dari para roh jahat itu. Tetapi tidak berhasil. Jadi suatu saat dia memanggil saya, kami dan teman saya dan teman-teman, saudaraku, dan kita pergi untuk melayani dia di pabriknya, saudara. Ya, singkat cerita, ketika kami mengadakan pujian penyembahan, saudaraku, dan kami mulai menyampaikan isi hati dan kebenaran dari firman Tuhan ini, saudaraku, di mana Roh Kudus secara pribadi memberi sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa dia sebagai anak Tuhan, saudaraku, dia juga mempunyai kuasa dan otoritas yang sama, ya, seperti apa yang kita miliki, saudara.
Cuma masalahnya saudaraku, dia tidak mengerti dan dia tidak mengetahui siapa dia, siapa Yesus dan apa yang dimiliki dari dalam Kristus saudaraku. Sehingga singkat cerita saya berkata kepada dia bahwa ya kami mulai menjelaskan mengutarakan kepada firman Tuhan ini untuk apa? Untuk membangkitkan iman dia bahwa roh yang di dalam diri dia itu kuasanya lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini saudaraku. Dan singkat cerita saudaraku, ketika telah selesai, kami menyuruhkan dia ikut serta saudaraku. Dan saya katakan kepada dia bahwa Bapak dia mempunyai kuasa, mempunyai otoritas yang lebih wewenang daripada kami saudara. Kenapa? Karena dia yang memiliki pabrik itu saudaraku. Ada amin. Jadi dia mesti berdiri dan kuasa otoritas Yesus yang dia miliki secara pribadi. Dan ketika imannya dia bangkit saudaraku, ya kami menyuruh dia juga saudara untuk apa? Untuk mendoakan saudaraku. Mendoakan orang-orang yang kesurupan, untuk mendoakan pabriknya saudaraku. Ada amin. Dan sangat luar biasa saudara. Di mana pegawai-pegawainya juga dilepasin saudaraku. Dan sampai saat ini saudaraku, tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Kenapa saudara? Karena orang ini dia tahu siapa dia saudaraku. Dan dia tahu bahwa kuasa dan otoritas yang dimiliki di dalam Tuhan Yesus saudara. Ada amin. Untuk itu saudaraku, sebagaimana Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus semuanya itu adalah daripada Bapa saudara. Untuk itu Tuhan Yesus mempunyai hubungan yang erat secara pribadi dengan Bapa saudara. Begitu juga Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, apapun yang dapat kita lakukan saudaraku, itu semuanya berasal daripada Tuhan Yesus. Untuk itu dia mengimbau saudara dan saya untuk apa? Untuk kita selalu terhubung dengan dia. Kita mempunyai hubungan dengan dia saudaraku. Ada amin? Ada amin? Itu saudaraku, biarlah firman Tuhan ini saudaraku bisa menjadi rema dan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Orang yang benar dia akan bertindak saudaraku. Dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dipercayakan dalam kehidupannya. Selamat siang saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bahwa kami adalah anggota daripada Tuhan Yesus. Di mana Kristus ada kepala dan kami adalah tubuh. Kami menyatu dengan Tuhan Yesus. Di mana otoritas dan kuasa yang Tuhan Yesus miliki itu juga ada di dalam kehidupan kami. Dan kami juga memilikinya ya Bapa. Untuk itu Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Untuk menyatakan jalan ke gaya kehidupan Kristus di muka bumi ini melewat kehidupan kami. Sehingga terang kemuliaan daripada Tuhan itu menerangkan hidup kami. Untuk kami nyatakan kepada orang-orang di sekitar kami Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Biar sukacita, damai sejahtera yang daripada Roh Kudus selalu menyertai kehidupan setiap kami, anak-anak yang Bapa kasihi. Segala puji, syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu.